lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Sheryl dan Kak Ata. Oke, masih semangat untuk ibadah online hari ini kan? Semangat! Kalau gitu sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah lagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Semangat Kak! Kalau gitu mari kita nyanyikan lagu selanjutnya. Oleh kasih Tuhan
Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Terima kasih ya Bapak buat pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami ini Tuhan untuk mengharumkan nama-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan. Kau memberkati kakak kami akan memberikan firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Devi. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari dua tokoh Alkitab, yaitu Esau dan Yakub. Di mana kisah Esau dan Yakub ini ada di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Tapi kali ini kita tidak akan membaca ayatnya ya adik-adik, karena ayatnya terlalu panjang. Jadi Kak Devi akan merangkum cerita Esau dan Yakub ini ya. Kak Devi akan menceritakan kisah Esau dan Yakub. Jadi adik-adik, Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar, di mana Esau dan Yakub ini adalah putra kembar dari Ishak dan juga Ribka. Esau dan Yakub ini adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh Ishak dan juga Ribka. Jadi pada saat Esau dan Yakub ini lahir, Ishak sudah berumur 60 tahun. Esau lahir lebih dulu. Ya, jadi tidak lama setelah Esau lahir, keluarlah Yakub. Lahirlah Yakub. Jadi Esau ini adalah anak sulung. Nah, anak sulung ini kan biasanya menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya. Kak, apa sih itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu artinya adalah dia akan memimpin keluarganya nantinya, ya, dan dia akan memiliki lebih banyak tanah
dan hewan untuk membantu kehidupan keluarganya. Jadi artinya hak kesulungan itu adalah dia akan memimpin keluarganya dan dia akan lebih banyak mendapatkan harta warisan. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, ketika seiring berjalannya waktu mereka bertumbuh besar, ya, dan ketika mereka sudah besar, Esau ini menjadi seorang yang pandai berburu. Esau juga seorang yang suka tinggal di padang. Nah, Ishak ayahnya ini sangat sayang kepada Esau. Kenapa? Karena Esau ini suka makan daging buruan. Tapi berbeda dengan Yakub. Ya, Yakub ini adalah seorang yang tenang. Terus Yakub ini juga sukanya tinggal di kemah atau di rumahnya. Jadi ibunya, ya, Ribka ini sayang kepada Yakub. Nah, pada suatu hari datanglah Esau dengan lelah, ya, pulang dari berburu, pulang dari padang. Dan ketika Esau pulang ke rumah, pada saat itu ia mendapati bahwa Yakub sedang memasak sesuatu. Ya, dan itu membuat Esau yang pada saat itu dalam keadaan lelah dan sangat lapar, tertarik dengan apa yang dimasak oleh si Yakub. Lalu Esau memohon kepada Yakub, ya, karena Esau ini dalam keadaan yang sangat-sangat lapar, ya. Esau memohon kepada Yakub, ya, untuk agar Yakub ini diberikan makanan oleh Yakub, ya, karena pada saat itu Esau sangatlah lapar. Tetapi apakah Yakub memberikan makanan itu kepada Esau? Tidak semudah itu, ya adik-adik. Ya, yang dilakukan Yakub adalah Yakub tidak semudah itu memberikan makanannya kepada Esau, ya. Tetapi yang dilakukan Yakub adalah Yakub meminta Esau untuk menukar hak kesulungannya dengan makanan. Lalu tanpa berpikir panjang, ya, Esau menjuallah hak kesulungannya itu kepada Yakub demi makanan. Nah, demikianlah Esau ini memandang bahwa hak kesulungannya ini tidak ada artinya, ya, tidak berharga. Nah, adik-adik, dari cerita Esau dan Yakub ini kita mau belajar 3 hal, ya. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sudah menjadikan diri kita, ya, masing-masing dengan baik. Kita ini diciptakan sama Tuhan itu berbeda-beda, ya, dengan kulit yang berbeda. Mungkin ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat, lalu dengan rambut yang berbeda, ya, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus, gitu ya. Jadi Tuhan ini menciptakan kita berbeda-beda. Tapi, ya, dengan ciptaan Tuhan yang berbeda ini kita harus mengerti bahwa apa yang sudah diciptakan sama Tuhan itu semuanya baik adanya. Ya, itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita Esau dan Yakub adalah kita harus bisa menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita dan orang lain. Adik-adik jangan seperti Esau, ya, dimana Esau tadi tidak menghargai dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, dia rela menjual hak kesulungannya, ya, demi makanan. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi seperti Esau, ya, tapi kita harus bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita dan orang lain. Lalu yang ketiga,
ya, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita Esau dan Yakub adalah bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang diberikan Tuhan ya di dalam kehidupan kita, kita harus patut bersyukur ya, karena semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu semuanya pasti yang terbaik untuk kita. Ya, jadi 3 hal yang hari ini kita pelajari dari cerita Esau dan Yakub adalah yang pertama tadi apa adik-adik? Mengerti bahwa Tuhan sudah menjadikan diri kita ya masing-masing dengan baik. Lalu hal yang kedua adalah menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi diri kita dan orang lain. Dan yang ketiga, hal yang ketiga adalah bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu firman Tuhan yang Kak Dewi sampaikan siang hari ini ya. Ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan minggu ini, yaitu ada di dalam Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya harus dihafalkan dan dilaporkan. Oke, itu firman Tuhan yang bisa Kak Dewi sampaikan hari ini. Ya, kiranya adik-adik semua bisa diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Siap melakukan firman Tuhan adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang Tuhan sudah sampaikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami boleh terus mengerti akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan semuanya itu kami percaya baik adanya Tuhan. Kami juga boleh diingatkan bahwa kami harus selalu menghargai dan bersyukur di dalam kehidupan kami atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan mampukan setiap kami untuk dapat bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau Tuhan bahwa Tuhan pimpin langkah kami, pimpin kehidupan kami, untuk kami boleh terus melakukan kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Gimana adik-adik firmannya? Jangan lupa yang hafalannya dihafalin dan dikirim ke grup masing-masing. Oh iya, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, jangan lupa persembahannya dititipkan ke orang tua waktu ibadah di gereja, atau bisa ditransfer di rekening berikut ini.
dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Kami boleh memuji-Mu hari ini, menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ibadah kami sudah selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kami. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang akan senantiasa buat berhasil. Begitu juga dengan kehidupan setiap kami Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.